Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, dahsyat. Ya, alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan ya pertemuan kita sebelumnya. Mengenai apa pertemuan sebelumnya? Suhu dan termometer ya. Nah, kita akan lanjutkan hari ini mengerjakan proyeknya ya. Nah, tapi sebelumnya Usada akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Ya. Baik. Agnia, Aira, Aldinita, Cantika, Deana, Zikra, Palisa, Gania, Ishika, Nabila, Nadifa, Najma, Nazel, Nirwana, Nova, Quinsha, kemudian Radisa, Revi, Saskia, Sifwa, Wafik, Humaira ya. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, kita akan melanjutkan. Kemarin tugasnya apa kita? Membuat termometer sederhana ya. Jadi proyek kita hari ini itu adalah membuat termometer. Alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah ya. Coba sama atau persepsinya sama. Coba silakan satu kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan alat dan bahan, kemudian rancangannya dan langkah-langkah pembuatannya. Ada yang bersedia? Silakan, kelompok mana yang bersedia? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama rancangannya juga. Ya, maksudnya kalian tuh kan ini sudah ada yang mau botol. Nah, botolnya tuh akan seperti apakan gitu ya. Nah, rancangannya seperti itu. Ada yang mau menyampaikan? Harus ada ya. Kalau tidak ada berarti Usada yang tunjuk ya kelompok mana saja. Kalau misalnya mau ada yang mau bersedia nanti akan mendapatkan nilai plus. Ayo, siapa yang bersedia? Saskia? Ya, boleh, silakan Saskia. Sambil berdiri ya. Disampaikan di rancangannya seperti apa, kemudian alat dan bahannya apa dan langkah-langkah pembuatannya bagaimana. Air, warna, makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan, dan kain hangat. Langkah-langkah pembuatan: tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastikin atau makanan liar, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Oke, terima kasih ya Saskia sudah menyampaikan presentasinya. Nah, yang lain apa sudah siap alat dan bahannya? Ya, alat dan bahan apa saja yang kalian bawa? Ini kelompok 2, coba alat dan bahan apa saja yang sudah dibawa? Ada botol, apa coba disebutkan? Silakan. Botol, kemudian kain, warna makanan dan ya. Nah, berarti semuanya sudah siap ya. Yang lain ada yang belum bawa alat dan bahannya? Tidak ada. Nah, baik, untuk sekarang saat kita akan membuat ya, silakan kalian membuat termometer sederhananya ya. Ada 2 langkah ya cara pembuatan termometernya. Kemudian juga harus bisa membuat proses pengukuran dari termometer itu ya. Nah, bagaimana proses membuat skala ukurannya? Sudah ada yang tahu? Belum?
belum dicari, coba silakan dilihat kembali melalui dunia maya ya, internet, pakai apa search engine apa ya. Nah itulah kayak Google, mungkin orang-orang sering menyebutnya seperti itu ya. Bagaimana cara mengukurnya juga gitu ya, melakukan proses pengukurannya seperti apa ya. Baik, silahkan cari. Ya, bagaimana? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Jangan kenal sudah ya, ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Bagaimana cara membuat skala ukuran termometernya? Yo, ada? Bagaimana katanya? Belum, oke, silakan dicari tadi. Ya. Nah, karena yang terpenting termometer itu harus bisa mengukur ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya, mencari cara untuk mengukur. Jawabannya ada yang mau menyampaikan? Harus ada ya. Ya tidak usah takut atau tidak usah takut salah gitu ya. Silahkan untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan tadi ketika mencari jawaban ya. Kelompok 5 bagaimana? Tandai dengan spidol. Oke, baik, gimana? Coba lebih keras, boleh sambil berdiri. Tandai dengan spidol, letak di mana cairan termometer pada suhu itu. Ukurlah suhu air yang mendidih, ukur dengan termometer berskala. Pastikan suhu menunjukkan 100 derajat Celcius. Ukurlah suhu air mendidih tadi dengan termometer yang akan kamu buat skalanya bersama termometer berskala. Ya, jadi gimana proses pertamanya? Coba digambarkan. Jadi udah termometer udah jadi nih ya. Ini sudah jadi. Misalnya, kemudian dimasukkan ke dalam air ya. Air apa? Air yang mendidih. Air panas. Ya, air panas. Air panas. Nah, kemudian nanti ketika naik ditandai ya. Ini ada termometer aslinya, dibandingkan suhunya berapa. Nah, ketika nanti berhenti di termometernya ditandai, kemudian ditulis di sini terbacanya suhu berapa. Ya, nanti ditandai ini misalnya suhu 50 derajat begitu ya. Nah, kemudian setelah itu diujikan ke apa? Ke air apa? Setelah air panas, kemudian disimpan ke air apa? Air dingin ya. Kemudian nanti dicek suhunya, termometernya itu si airnya turun sampai ke mana. Nah, itu tandai suhunya berapa dibandingkan lagi dengan termometer aslinya. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Nah, dengan begitu silahkan untuk mulai membuat termometernya ya. Dipersilahkan. Oke, sambil kalian membuat, Ustazah akan mengambil penilaian ya. Nih, silahkan dibuat dengan baik. Ada pertanyaan dulu? Ustazah, misalnya alkoholnya dari Ustazah. Ya, alkoholnya ada ya. Nah, ya ini alkoholnya. Kemudian ini gelas ukurnya. Oke,
Oke, silakan secara bergiliran untuk mengambil alkoholnya, dan ini menggunakan gelas ukur ya. Oke, ini tidak sampai 100, jadi boleh bertahap ya. Misalnya 25, kan diminta berapa alkoholnya? Berapa mili? 75 mili. Nah, berarti ini karena ini sampai 25 mili ya, kalian boleh bertahap ya. Nah, kalau mau 75 berarti berapa kali menuangkan ini ya. Oke, silahkan. Boleh dimulai dari kelompok 1 untuk mengambil alkoholnya. Kalau pakai tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, untuk air dinginnya itu boleh ya, ada di galon menggunakan yang ini ya. Silahkan, ayo langsung, jangan diam saja. Ini bisa tidak bukanya? Oh ya, ininya ya. Cukup lah ya. Ya, air dicampurkan, ada air dinginnya ya. Air biasanya berapa? Yang aku biasa aja. Yang aku biasa aja. Iya, boleh. Kenapa? Airnya berapa? Dibaca berapa? Kamu ngukurnya kemarin berapa waktu itu? Di sini 474 dari Pak. 25 mili dulu, 25 mili. 3 kali kan 25. Oke, cara membaca alat ukur harus setara, sejajar ya dengan mata. Nah, ini pas atau lebih nih? Kelebihan. Ya, boleh dikurangi. Ini sebenarnya Pepi. Terus diukur itu 70 berapa mili airnya? Kalau yang itu gelas ukurnya sampai 100 mili ya. Nah, jadi disesuaikan. Oke, silakan langsung ditambahkan. Boleh ngambil air biasanya dulu ya. Ini air dingin. Itu masukin air baru alkohol. Coba dicek lagi langkah-langkahnya ya. Campurkan 74 mili air dingin. Ya campur aja, walau gimana nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. 25 mili alkohol gosok. Gunakan gelas kering. Iya, tidak apa-apa, air terlebih dahulu juga. Bisa boleh pinjam ini. Ya, silahkan. Ini gelas ukurnya memang kurang lengkap ya. Masukin ke botol. Masukin ke botolnya. Iya, boleh. Tapi harus pas ya. Ketika kalian berapa ukurannya, berarti itu harus segitu. Nah, ini mah bisa sampai 100 ya. Jadi kalian langsung aja 74 di mana nih? Ini kan 60, berarti ini 70. Ya, campur. Ya, nggak usah takut, nah iya, langsung aja, nggak akan meledak kok. Ini hanya air dengan alkohol. Ya, ini hanya air dan alkohol, jadi tidak akan meledak. Nah, tambah lagi, ayo silahkan. Ayo. Kerjanya harus ini ya, satset.
tah ini kan 70 ya. Nah, berarti ini 72, ini 74 di sini. Oke. Makasih Ustazah. Ya. Oke, silakan yang belum alkoholnya boleh ya ke sini. Boleh, ini kelompok 2 sudah kan ya? Silakan ambil dulu alkoholnya. Ya. Warnanya bebas sih gimana Ustazah? Ya, yang merah saja. Nah, ini ya, sok. Ya, silakan diambil. Ini Buka dulu. Ya, lagi tambahkan lagi, itu kurang pekat ya. Ustazah ini berapa alkoholnya? Butuhnya berapa coba kemarin alat dan bahannya untuk alkohol berapa mili? 75. Nah, ini kan 25. Nah, berarti kalau pengen 75 harus kalau ingin 75 itu harus berapa kali pakai ini? Ya, berapa kali ayo? Ustazah segini cukup? Ya, cukup lah. Nah, sok coba silahkan di Ustazah kalau satu segini sambungin. kurang ya, tambah double saja ya, disambung. Itu sudah selesai yang ngambil itu, mengambil air? Kalau sudah, alat ukurnya bisa dipakai buat alkohol. Karena jadi kayak antrian sembako ya. Ya, warna. Oke, silakan bergiliran. Ini sudah alat ukurnya. Oke, nah ini boleh pakai yang ini ya. Sama saja. Tuh langsung 75 ya. Nah, ini mah lihat karena itu 100 harus dilihat ya 75-nya sampai mana. Harus lurus ya. Harus sejajar ya, melihat alat ukurnya, garisnya harus lurus, harus rata ya. Oke, pasti. Nah, ujungnya boleh kena dengan dasar botolnya tidak? Oke, berarti kan harus lurus ya. Revi harus bisa lurus, Revi. Oke, lihat nah, lurus nggak itu? Itu kelebihan nggak? Kelebihan. Sedikit aja. Isinya tuh di atas buat belakang. Oke, harus lurus ya. Nah, baik, silahkan.
apa-apa, disambung. Nah, silahkan, ayo. Kalau sudah, berarti tinggal di ini ya, harus pastikan harus lurus. Nah, seperti kelompok ini udah lurus ya. Langsung ditahan sama lilin ya. Menggunakan lilin malam ya, bukan lilin lampu. Ya, lilin malam. Ini namanya lilin malam. Ya, tinggal dipakai lilinnya ya, bagus. Yang lain membantu temannya ya, tidak membuat ini, tidak membuat yang lain-lain ya. Pakai spidol biasa aja. Ya, harusnya sih permanen, nggak bawa ya. Pakai label. Ditandai pakai ini aja tuh lah. Pakai ini. Kayak spidol biasa aja nggak apa-apa. Ya. Ya mungkin nggak akan hilang nih. Hilang nggak coba? Untuk pengujiannya nanti menggunakan wadah ini ya. Nih. Jadi air panas terlebih dahulu ya. Nah, sekarang mungkin bisa diambil. Kalau yang sudah selesai, udah selesai ya ini kelompok ini. Nah, silakan ambil air panasnya biar ini secukupnya saja ya. Ini termometernya diambil, tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak. Jangan salah ambil. Ini tuh enggak, ini udah copot, jadi kalau bisa ini di bawah gini, ini di atas. Ya, dicoba dulu, enggak, nah jangan dulu di skala situ, tambahkan dulu di sini, ini Masukin. ya termometernya dan juga termometer buatannya dimasukkan ke sini. Nah, nanti kan suhu ini akan terukur sama termometer itu. Nah, dia nanti berhenti di sebelah mana gitu, sok cobain. Ya, silahkan dicoba. Masukin? Ya, naik tidak? Naik tidak? Naik ya. Nah, itu ya termometernya juga yang satu dipakai. Diukur. Ya. Nah, nanti di titik mana itu dia suhu. Ini udah turun lagi ya. Kurang airnya. Tidak, cukup kok. Berapa, sudah berhenti belum yang itu? Bacanya harus sejajar ya. Berapa? 62. Nah, berarti di garis ini sok tandai garisnya, tandai titik berhenti yang ini, kemudian kasih tanda kalau itu 62 derajat Celcius ya. Nanti selanjutnya pakai air dingin. Masih naik? Ya, coba berarti jangan dulu berhenti, jangan dulu ini. Sampai benar-benar dia diam ya. Baik, yang kelompok ini sudah berhasil ya. Naik, sedang melakukan skala. Ya, silahkan. Ininya untuk air panasnya silahkan juga diambil. Silakan kelompok 3, siapa yang mengambil ini? Ini untuk mengambil air panasnya bergiliran ya.
Ya, termometernya di sana. Ya bolehlah, tidak apa-apa. Asal jangan kena ya bawahnya. Enggak kena bawahnya. Ya jangan boleh kena kan? Ya. Air panasnya di mana? Air panasnya itu dispenser. Ya bagaimana? Yang ini masih naik. Kalau yang ketutupan gimana? Coba ini agak ini ya. Ini berarti masalah ya. Naik lagi gak? Enggak ya. Maksudnya belum melewati yang ditutup ya? Coba bisa mungkin ada sedikit dibuka si lilinnya, tapi nggak harus dibuka semuanya. Gini nih, kayak ini tadi apa? Dibuka sedikit. Dia naik loh, tuh masih naik. Ya terus belum berhenti tuh, lihat tuh masih naik. Bocor ya? Nah coba diperbaiki dulu, diulangi. Ya, dicatat ya. Kenapa yang berarti harus ada apa biar tidak bocor? Pakai apa? Yang marjan botolnya tinggi. Apa ini aja? Coba kalau yang itu gimana? Tapi ini kan bocor itu maksudnya sambungan ininya ya, sedotannya ya. Nah harus pakai apa biar tidak bocor gitu. Nah ya udah. Oke cobain. Oke, airnya masih dipanaskan ya giliran ya. Ya kan air di dispenser memang seperti itu. Boleh sambil di ya, LKPD sudah lihat masih kosong ya, jadi silahkan lengkapi sambil airnya panas. Nanti presentasi ya. Presentasi cara kerja produk dijelaskan hanya tadi ketikkan ke dalam air panas. Kemudian itu adalah bagaimana, apakah naik atau air apa termos alkohol dan air. Yang itu sampai berapa? Coba bolehnya takut koperasi, Mas, ada gak di situ? Kalau nggak ke rumah, coba. Guru mungkin ada yang udah. Sendalnya. Ya, tidak. Kayaknya ketebalan. Kerja naik kan masih kurang. Ya memang nanti sepertinya kalau botol kaca kan apa itu harus panas. Dan efektifkan waktunya 5 pagi ya. Ini dari atau dari yang itu? Yang bukan dispenser ya. Boleh kalau untuk air panas ini di koperasi aja. Boleh diminta. Karena ini memanaskan dispensernya jadi sama dan valid ya. Jadi boleh panasnya ya di depan koperasi. Ya diuji karena kaca ternyata terlabal ya. Kelompok 5 sudah uji coba. Ayo kelompok cobanya silahkan. Ya. Ada sebagian yang mengambil asnya dulu ya bagi.
Nah, langsung dicoba kelompok ini. Ini kecil ya, boleh ya, naik. Itunya senempel nggak ke dasar? Mungkin airnya kurang panas. Ngambil di mana? Ada udara. Tapi ininya naiknya. Itu berat. Mungkin kurang panas. Ambil yang di TikTok. Ya. Terus yang sepertinya. Ini bukan. Ya yang camnya termometernya mau seperti apa gitu. Ya, ini rancangan bentuknya. Yang ini. Iya, ini gambar. Terus deh cara kerja udah diperiksa. Ini hati-hati tuh pecah. Kurang banyak. Tapi itu naik. Kok ini? Tuh nanti ya tungguin. Wadahnya itu minta kelompok 1 wadahnya. Revi. Oh, hati-hati kena temannya. Lagi kok. Mungkin punya ini kena nggak ke ujung. Itu udah berhasil tuh. Oke, kelompok berhasil ya. Ini kelompok lagi. Hasil. Nah, kelompok naik tinggi. Yang ayo, waktunya udah 9. Bagaimana? Ini tadi kan yang kalau di sini ini tuh lebih sampai sini. Terus kan kalau ini kan gitu kan. Tidak, maksudnya teh enggak gitu. Tadi ngujinya kan kamu giniin. Iya. Nah, itu sampai berapa? Ketika dia berhenti dan ini berhenti teh ada di titik mana? Oh, Berarti gitu. itu teh derajatnya sama gitu. Bukan berarti tingginya. Nah, berarti tandai di situ. Mana di titik mana 70 teh. Nah, di situ berarti 70 gitu. Nah, sekarang udah berarti ganti airnya sama air dingin.
hilwa. Ustazah, kalau ini tuh jawaban dari ini. Berarti banyak. Ya nanti itu mah ini udah berhasil naik belum? Nah apa ya? Dikira Coba lihat yang temennya, apa bedanya sama yang temennya. Nah ini berhasil ya. Bawahnya padahal lebih besar. Nah ini mungkin terlalu dekat ke sini, coba dinaikin segini. Atau ini tapi airnya mah sama ya. Ininya sedotannya coba dinaikin dikit. Ini tuh kan hampir nempel ke sini. Ya. Oke, bagus. Nah, berhenti sampai situ ya, berarti. masih naik turun Ustazah. Oh, naik turun. Nah, atau enggak ini lihat airnya banyak ya. Lihat yang temannya, kenapa temannya bisa berhasil, harus dicari tahu. Ya, tadi sampai mana berarti? Berapa derajat? Di termometer yang terbacanya berapa? 70 ya? 70 tadi sampai sini, berarti ya. Karena ini tuh udah mulai turun suhunya meren. Udah sampai sini 70 tuh. Tok tandai di sini. Videonya tadi mana? Kelompok itu awalnya menembak. Ya itu 70 gitu. Tapi ini langsung turun lagi. Iya kan udah pasti udah. Tapi kan tadi paling tinggi 70 karena kan kenapa turun lagi? Karena ya airnya kan udah dingin, nambah apa? Terbuka kayak gitu jadi dingin. Oke, mohon konsentrasi dengan tugas ya, tidak main-main. Iya, silahkan dibantu temannya ya, fokus. Mohon dibantu temannya, jangan sampai sibuk sendiri. Ya, dengan air dingin juga. Nah, uji ininya buang dulu air hangatnya. Ya, diganti dengan air dingin. Air dingin, air biasa. Ya, air biasa yang itu. Jangan lupa pakai termometernya ya, biar tahu berapa derajatnya. Ishika. Ya, Ishika. Menunggu yang air dingin. Ya, boleh. Diganti ya kalau yang udah sudah air yang panas. Air yang panasnya sudah diganti dengan air dingin. Ini airnya air dingin banget sih. Naik tidak? Tidak ya? Yang ini kan 30 sih. 29. 25. Naik gak? Serius deh, udah ngulang 2 kali. Ini Tambahin air panas dikit coba. Jadi hangat gitu. ini sih hasil yang ini mah. Berapa? Ini tuh 27. Karena tadi kan kita pakai air keran juga, jadi sama pasti suhunya.
Berhasil? Ya, tandai ya. Nah, itu samakan. Ini berapa derajat yang terbaca? Itu udah berhenti, berarti ya. Berhenti ya, naik masih naik gak? Masih agak naik. Masih agak naik. Gak naik ya? Coba tambahin air panas dikit. Nih ke sini nih. Nih. Air panas ya itu aja. Jadi biar hangat gitu. Itu mah karena kamu pencet. Semua si Nadifa kerjaan si Nadifa. Waduh ya waktunya. Masih belum berhasil. Kelompok 4 sudah berhasil ya. Enggak, sok aja tambahin. Air panasnya yang terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit lagi tambahin. Agak ada rasa, agak ada. Di teh apa? Di situ aja. Udah panas ya. Ya. Karena biar hangat gitu hasilnya. Naik tidak? Naik? Sampai mana? Karena dipencet kali naiknya, coba jangan dipencet. Nah, berarti masih kurang hangatnya air panasnya, tambah lagi. Nah, coba air panasnya ke sini nih. Nah. Enggak, itu aja. Ini kan yang air dingin ceritanya. Masih naik? Ya, sok tadi di titik mana? Karena memang langsung drop itu teh suhunya langsung turun. Tadi sampai mana titik mana? Sampai situlah kira-kira ya. Nah, suhu yang terbacanya tadi berapa? 50. Ya, berarti itu 50 itu. Tandai 50. Ya, rancangan sebelum bikin itu gambarannya mau kayak gimana termometernya. Jadi ceritanya air dingin atau air panas? Masih belum naik ya? Tapi belum. Mendingin. Ininya ke bawah enggak sih? Enggak tahu. Itunya berapa derajat terbacanya? Tadi mah 29 atau 39. Coba. Iya ya. Ini kan air panas sudah tadi. Itu coba tambahin lagi air panasnya. Naik tidak? Enggak ya? Apa beli yang dingin di teh? Ini teh harusnya airnya teh air es, berarti yang campur apa? Alkoholnya air dingin. Botolnya ini Botolnya panas. Kelompok 3 belum ya? Tinggal kelompok 3 ya. Nah, berarti yang belum berhasil itu tadi membuat apa? Skala bawahnya ya. Silakan kekurangannya hasil ujinya ditulis. Nanti diperbaiki kembali ya produknya. Yang air dingin ya kayaknya belum itu. Kalau mau harus diganti si itunya apa? Si yang di dalam termometernya tuh jangan air biasa, harusnya air dingin, air es gitu. Jadi kan suhunya dingin. Nah, maksudnya air esnya yang tidak tersedia seperti itu.
Sebagian besar sudah selesai. Mari kita presentasikan ya. Ada yang mau mempresentasikan? Boleh Nadifa, silahkan ke depan. Ke depan. Yang lain silahkan untuk memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Nadifa. Ya, silakan diperhatikan. Dipresentasikan dari yang awal, dari yang topiknya. Ya. Ya, dari topik bukan yang penyelidikan. Nah, yang ini. Bukan satunya lagi. Yang topik, nah ini. Ya. Topiknya ini membuat termometer. Ya, lah. Dari alat dan bahan. Dari yang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project membuat termometer. Jadi alat dan bahannya dari siapin botol, sedotan, pilih mainan, uang makanan, alkohol. Dan ada cara membuatnya. Campuran 74 ml air dingin dan 75 ml alkohol gosok. Lalu tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna merah untuk memperjelas cairannya. Masukkan sedotan ke dalam botol. Lalu balurkan lilin mainan di sekeliling sedotan pada lubang botol untuk menyegel. Beri tanda untuk ketinggian air pada suhu ruangan. Masukkan botol ke wadah air panas. Uji termometer dalam air dingin dan tandai botol dengan temperatur. Analisis hasil uji cobanya adalah jika botol berisi air dan alkohol itu dimasukkan ke wadah berisi air panas. Temperatur langsung naik dikarenakan suhu di wadah tersebut panas. Bagaimana hasil pengujiannya? Ketika botol dimasukkan ke wadah berisi air panas, temperatur pun langsung naik hingga 70 Celcius dan percobaan pun berhasil. Nah. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air biasa tidak berhasil dikarenakan air tersebut sudah tercampur dengan air panas. Air yang mana air tersebut itu? Air yang biasa. Jadi kan yang air biasa tuh gak naik ya. Terus
coba dicampurin sama Air panas, masih supaya juga bisa naik. tapi tetap gak bisa. Analisisnya berarti kenapa? Yang lain ada yang mengalami hal yang sama? Ketika dikasih ke air dingin itu malah tidak naik. Apa betul yang lain begitu? Coba ada yang kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ada yang tahu? Gania? Tahu? Oke, menurut kalian kenapa? Kenapa bisa? Nah, sekarang pertanyaannya diubah. Mengapa air yang ada di dalam botol sebagai termometer itu bisa naik ketika dikenakan air panas? Dikenai air panas, kenapa? Ayo silahkan, ada yang mau menjawab? Kemarin ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana termometer itu? Boleh, jangan ragu-ragu, silahkan. Ya, Hilwa silahkan. Karena suhu di luar beda dengan suhu di dalam. Yang di luar seperti apa kondisinya? Kalau ketika kalian misalnya masukkan ke dalam air panas, naik gak si air yang di dalam itu? Kenapa? Suhunya sama atau beda? Suhunya beda. Air yang di luar itu sifat panas atau dingin? Panas. Nah, ketika airnya panas, cairannya naik. Kemarin kan seperti itu ya. Ketika termometer dikenakan ke air panas, cairan dalam termometer. Ketika termometer dimasukkan ke dalam air dingin, cairan dalam termometer turun ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa jadi tidak naik ketika airnya dingin? Berarti karena suhu yang di dalam termometer dengan yang di luar sama. Jadi karena sama, akhirnya ya tidak ada perubahan perubahan kenaikan dari air yang di dalam termometer. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari itu? Kan berarti kurang berhasil ya. Tadi ini kelompok ini berhasil naik sedikit ya. Di suhu berapa itu? 40. Di suhu 40 itu naik, berarti 40 ada di situ ya. Nah, berarti kan yang ini itu suhunya sama antara di dalam dengan yang di luar. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Air yang di luar atau air yang di dalam? Airnya, coba kalau yang di dalam kenapa? Harus lebih tinggi, lebih rendah atau sama? Kalau ingin naik harus lebih rendah. Nah, tadi pada saat pembuatan pakai air apa yang di dalam termometer? Air biasa. Nah, lebih tepatnya mungkin air apa? Air es ya, atau mungkin air dingin. Seperti itu. Kemudian bisa jadi kan sebelumnya apa yang kalian lakukan sebelum melakukan ke air dingin? Mengujinya ke air apa? Nah, berarti yang di dalam itu dia suhunya biasa atau sudah terpengaruhi oleh air panas? Sudah terpengaruh. Jadi suhunya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan yang air dingin itu. Jadi akhirnya tidak naik seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau begitu pengujiannya lebih bagus seperti apa? Diubah menjadi air dingin. Diubah menjadi dingin, berarti pengambilannya 2 kali atau bagaimana? Atau biar suhunya itu kembali lagi gitu. Kan ini berarti belum berhasil nih proyeknya ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan biar bisa berhasil menguji yang airnya dingin? Nah, tadi analisisnya apa saja? Yang pertama, suhunya kan lebih tinggi, suhunya sama. Nah, kemudian lebih tinggi itu kan karena sudah dimasukkan ke air yang panas itu ya. Seperti itu. Nah, berarti biar dia bisa tetap naik harus diapakan? Suhu yang dalamnya menguji apa dulu? Sebaiknya menguji apa dulu? Air dingin atau air panas? Air dingin terlebih dahulu ya. Nah, itu silakan di langkah-langkahnya nanti diperbaiki, terutama langkah pengujian.
ya. Ada lagi semuanya, ada yang mau disampaikan, cukup begitu? Ya. Nah, nanti tinggal ditandai, diubah. Nah, nanti kita jadi bisa menguji ini suhunya berapa ya. Ini belum final. Jadi nanti selesaikan ya, kita selesaikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Atau dikerjakan saja, diselesaikan di rumah ya. Diselesaikan di rumah, kemudian nanti laporannya disampaikan di bawah yang sudah berskalanya ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan duduk. Nah, jadi dari pembelajaran ini ya, apa yang bisa kalian dapatkan? Kesimpulannya apa? Tentang suhu. Suhu itu apa? Ada yang mau menyampaikan suhu? Ya, ayo silakan disampaikan. Suhu itu apa? Saskia, boleh? Ya. Yang lebih definitifnya, yang lebih tepatnya suhu itu apa? Derajat panas benda ya. Derajat panas atau dingin suatu benda ya. Nah, terus apa lagi yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan ini? Dari pertemuan kemarin. Ya, dan hari ini. Suhu itu bagaimana sifatnya? Termometer itu bagaimana cara kerjanya? Tadi sudah dibahas sedikit. Termometer itu di dalamnya ada apa? Zat cair ya. Nah, zat cair itu akan apa? Zat cair akan naik apabila ke dalam air panas atau ke dalam benda yang panas. Zat cair dalam termometer akan turun apabila ya. Jadi intinya si zat cair itu mengalami perubahan ukuran dalam termometer ya. Saat dikenai panas. Jadi kalau suhunya nambah, dikenai panas, maka dia akan bertambah ukurannya. Kalau dikenai air dingin, maka akan berkurang ukurannya seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu akan kita pelajari lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita Ustadzah akan menguji ya hasil belajar kalian ya. Handphonenya ada di bawah. Nah, kita akan melakukan post test ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, sebentar. Nah, silakan dicek di grup kelasnya. Ya, dikerjakan, semuanya mengerjakan ya. Ada yang tidak bawa handphone? Baik. Ya, waktunya tidak lama, 5 menit saja. Ya, silakan dikerjakan ya. Tidak lihat catatan ya. Sebisa kalian saja, sebisa kalian.
tidak kerjasama ya, kerja sendiri. Jadi silakan itu dibuat laporannya ya, dibuat laporan tertulisnya mengenai ini apa namanya proyeknya yang sudah dibuat. Nah kemudian kuisnya nanti ini akan sebagai masuk nilai ya. Terus nanti juga silakan untuk membuat refleksi ya. Jadi apa aja refleksi itu, apa yang didapatkan dari pembelajaran ini, kemudian apa yang sudah dipahami, yang belum dipahami, dan apa perbaikan yang akan kalian lakukan di pertemuan berikutnya ya. Nah, saya akan berikan reward ya untuk teman-teman yang aktif ya. Ini yang teman-teman yang aktif itu ada Saskia ya, kemudian Nova, kemudian Sifwa ya, Humaira juga aktif ya, dan Nadifa dan Najma ya. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya ya. Yang lain diharapkan lebih aktif lagi, lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan jawabannya, menyampaikan pertanyaannya ya. Jangan malu-malu ataupun jangan takut salah, karena tidak ada yang salah ya dengan menyampaikan pendapat. Walaupun pendapatnya salah, tapi tidak ada salahnya untuk disampaikan ya. Karena kalau tidak, kalian mungkin tidak akan pernah tahu pendapat kalian itu salah atau benar ya. Bisa dipahami? Ya, baik, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Tadi masih ada beberapa hal yang mengenai suhu, ini harus didiskusikan lagi di pertemuan berikutnya agar konsepnya lebih komprehensif ya. Kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya di pertemuan berikutnya ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan ya. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaihi ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan